Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya di bab suhu kalor, part 2. Di mana pada pertemuan pertama kita bahas tentang suhu ya. Kemudian tentang pemuaian. Kita kembali ke belakang. Apa suhu itu? Suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda. Dan hari ini kita akan bahas tentang kalor, kemudian perubahan wujud. Nah, apa sih kalor itu? Ini simbolnya adalah Q ya. Kalor itu adalah suatu bentuk energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang rendah. Jika suatu benda menerima atau di sini melepaskan kalor, maka suhu benda itu akan naik atau bisa juga turun, atau berubah wujudnya. Ini di sini ada kita memasak nih. Ini air inilah membutuhkan kalor ya. Berarti ini suhu ini dari suhu naik ya, suhu ini jadi naik ya. Kemudian kita lihat di sini juga ada es di sini. Es, nah ini maka ini akan berubah wujud. Kemudian ini juga kalor ini akan berpindah panasnya ke sini. Demikian juga dengan matahari. Ya, dia akan memberikan energinya kepada kita, kepada alam semesta. Itu adalah kalor adalah merupakan suatu bentuk energi. Nah, kemudian kita bagaimana hubungan kalor Q dengan massa benda M dan kenaikan suhu. Perhatikan ini dalam kehidupan sehari-hari saat memasak air ya. Kalian mungkin sering memasak air ya. Kita lihat di sini ada dua panci. Panci satu kecil, panci dua lah besar. Ini semua berisi air yang penuh ya. Kemudian kita diberikan kalor nih. Nyalakan api, katakanlah sama lah besarnya. Nah, kira-kira air ini ingin mendidih, semuanya ingin mendidih. Banyak kalor yang diperlukan yang mana? Kira-kira yang panci kecil atau panci besar? Ya, kalian tahu ya. Jadi semakin banyak kalor yang diperlukan, maka semakin masanya banyak, maka semakin banyak kalor yang diperlukan. Jadi Q itu akan sebanding dengan M. Kemudian kita lihat pada gambar yang sebelah sini. Benda satu ini, panci satu, panci dua sama penuh ya isi air. Bedanya ini dipanaskan dari 0 sampai 50 derajat. Sedangkan yang ini ingin mendidih. Kira-kira banyak kalor mana yang diperlukan, panci satu atau panci dua? Oh, panci dua, Bu. Kenapa? Karena ini naiknya lebih tinggi ya. Mendidih adalah 100 derajat Celcius. Jadi ini kalor yang dibutuhkan sebanding dengan kenaikan suhu. Ya, dengan demikian bahwa kalor yang diberikan atau dilepaskan pada air itu sebanding dengan massa M, tadi massanya, dan sebanding dengan kenaikan atau penurunan suhu. Q sebanding M, Q sebanding delta T. Nah, nilai khas untuk setiap zat itu akan berlaku. Q per M kali delta T itu akan tetap nilainya. Nanti nilai ini akan dibilang lambang C, yang disebut dengan kalor jenis. Maka dapat ditulis di sini, Q adalah Mc delta T. Ya, kalau di SMP mungkin terkenal Q sama dengan Q macet. Ya, boleh. Mc delta T ya. Q adalah kalor yang diberikan atau dilepaskan. Ya. Satuannya karena ini energi, satuannya bisa joule ke kalori. Kemudian massa, kalau satuan EC adalah kilogram, sedangkan kalau ini kalori, maka ini M-nya dalam gram. Delta T kenaikan suhu atau penurunan suhu, Kelvin. Delta, kan delta bisa Kelvin, bisa Celcius sama. Ya. Kemudian C kalau jenis, satuannya adalah joule per kilogram Kelvin kalau satuan SI. Sedangkan kalori per gram derajat Celcius. Nah, di sini ada kesetaraan 1 kalori sama dengan 4,18 joule. Yang kalau kita harian di sekolah itu kita tulis ini hanya 1 desimal, jadi 4,2 joule boleh ya. Kemudian 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Nah, tadi kan
tahu bahwa kalori jenis adalah merupakan ciri yang khas. Nah, kita definisikan adalah banyaknya kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kilogram atau 1 gram zat sebesar 1 derajat Kelvin atau 1 derajat Celcius. Ya. Sehingga satuan kalori jenis adalah gram per derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Nah, kalori jenis ini merupakan ciri suatu zat. Nah, kadang suatu benda tertentu seperti bejana atau kalorimeter itu lebih memudahkan, maka jika faktor M kali C ini merupakan satu kesatuan, ya, yang dinamakan nanti sebagai kapasitas kalori C besar, di mana C sama dengan M kali C. Nah, kita definisikan, maka di sini kapasitas kalori adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat Kelvin atau 1 derajat Celcius, 1 Kelvin. Kalau di sini nggak pakai masanya ya, tapi kalau jenis ada masanya, kalau di sini nggak ada. Maka satuannya C, kapasitas kalori adalah Joule per Kelvin atau sini kalori per derajat Celcius. Ini kalau jenis beberapa bahan zat, ya ini biasanya kita gunakan kalau kita melakukan percobaan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam perubahan wujud. Ya. Perubahan wujud ini pengaruh suhu, pengaruh kalori ya, bisa adanya perubahan wujud. Kita lihat, kita tahu bahwa zat kecil ada 3 macam, ada padat, ada cair, ada gas. Nah, padat itu ingin menjadi cair. Itu namanya mencair. Sedangkan dari cair ingin menjadi padat itu membeku. Ini contohnya es. Es mencair atau ini melebur boleh. Dari cair menjadi padat maka membeku. Kemudian di sini sudah jadi cair, ingin menjadi gas, maka menguap. Sedangkan dari gas ingin menjadi air namanya mengembun. Kemudian ini dari gas ingin menjadi padat itulah mengkristal. Sedangkan dari padat ingin menjadi gas itu adalah menyublim. Ya. Nah, pada proses ini mencair, membeku atau melebur, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, menyublim itu tidak ada kenaikan suhu. Ya, tidak ada kenaikan suhunya tetap. Ya, contohnya air pada saat mendidih suhunya 100 derajat Celcius walaupun terus kalau diberikan tetap suhunya akan 100 derajat Celcius ya. Nah, untuk ini nih ya. Pada suatu zat berubah wujud yaitu saat melebur, membeku, menguap, mendidih, mengembun tidak ada kenaikan suhu. Suhunya tetap. Tetapi kalori tetap diperlukan dilepaskan. Ini es ingin menjadi air. Tetap kan bisa dipanaskan, perlu kalori. Nah, kalorinya itu namanya kalori yang diperlukan untuk mengubah wujud 1 kilogram. Berarti katakan kalori laten. Di sini adanya kalori laten. Tidak ada kenaikan suhu. Nah, berapa besar kalori laten tersebut? Kita lihat di sini. Nah, kalau lebur, kalau beku, kalau didih, kalau uap itu sama dengan kalori laten. Nah, kalau pada saat melebur, maka nanti ini kalau leburnya itu Q per M atau kalori yang diperlukanlah M kali LF. Ya, LF di sini kalau lebur. Atau mau L saja silahkan ya. Q sama dengan M kali L. Satuannya adalah Joule ya. Sedangkan L adalah Joule per kilogram. Sedangkan di sini adalah kilogram. Kemudian sama juga pada saat mendidih atau menguap ya. Nanti mengembun itu adanya kalori laten. Nilainya hampir mirip dengan ini. Hanya beda simbolnya di sini LV. Sehingga Q adalah M kali LV. Pada saat berembun maka di sini kalorinya kalori didih atau kalori embun. Ya. Nah, ini untuk kalori laten. Sekarang kita lihat perubahan wujud dari air. Ini air saat padat itu sini dari A ke B itu wujudnya padat. S. Ya. Dari min sampai 0 derajat itu naik.
Di sini diperlukan kalor ya. Ada kenaikan suhu, ada perubahan suhu. Nah, kemudian dari B ke C, di sini proses melebur. Di sini suhunya tetap. Tetapi untuk menjadi es, menjadi air, itu tetap kalor diperlukan. Ya, kalau dibutuhkan. Kemudian dari C ke D ini proses air, ingin menjadi mendidih, naik suhunya sampai 100 derajat Celcius. Sini. Sini proses terus mendidih, terus dipanas, terus mendidih ya, sampai dia menjadi uapnya. Pada saat mendidih, ini tidak ada kenaikan suhu, tetapi kalor tetap. Ini kalau dari ini naik ke atas, diberikan kalor. Kalau dilepaskan kalor, maka turun dari E ke D, D ke C, C ke B, B ke A. Jadi dari atas ke bawah melepaskan kalor, dari sini dibutuhkan kalor ya, diberikan kalor. Ini dilepaskan kalor. Nah, pada grafik ini kita lihat naik, AB naik, CD naik, E ke atas naik. Nah, kalau dalam perhitungan nanti, karena di sini ada perubahan suhu, maka yang digunakan adalah Q MC delta T. Sedangkan dari B ke C, itu tidak ada kenaikan suhu, maka cukup M kali L, LF. Ya. M kali LF. Kemudian dari C ke D ada kenaikan suhu, maka pakai rumus E delta T. D ke E itu adalah M kali LV. Ya. Ini tentang perubahan wujud air. Nah, kemudian ada yang dikatakan sebagai pertukaran kalor dengan namanya adjust Black. Ini ada dua buah zat ya, atau lebih dicampur menjadi satu. Maka zat yang suhunya tinggi itu akan melepaskan kalor, sedangkan zat yang suhunya rendah dia akan menerima kalor. Kemudian sampailah tercapai keseimbangan termal. Maka menurut adjust Black, kalor yang diserap atau kalor yang diterima ya, akan sama dengan kalor yang dilepas. Jadi Q serap atau Q terima sama dengan Q lepas. Ini adalah adjust Black ya. Q serap atau Q terima sama dengan Q lepas. Nah, kemudian kita lihat catatannya sedikit ya. Di sini ada kalau jenis suatu benda itu tidak tergantung pada massa benda. Ya. Tetapi tergantung pada sifat atau jenisnya benda itu tersebut. Pada jenisnya. Jadi, jika kalau jenis suatu benda adalah kecil, maka kenaikan suhu benda tersebut itu akan lebih cepat bila dipanaskan. Lebih cepat panas ya. Itu kalau C-nya kecil. Nah, untuk selanjutnya dalam menyelesaikan persoalan ya, tentang kalor, kalau berhubungan dengan adjust mudah, maka nanti harus dibuat diagram alirnya. Seperti tadi grafik perubahan air. Kita lihat contohnya ya. Sini lihat contoh soalnya. Tentukan banyaknya kalor yang diperlukan untuk merubah 2 kg es. Jadi ada es 2 kg, suhunya itu min 20 derajat. Es ini ingin diubah menjadi uap air seluruhnya. Diketahui LF lebur sini 334 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Kalor didihnya 2256 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Kemudian CS-nya 2100 Joule kilogram per Celsius, untuk Kelvin boleh di sini. Kemudian C airnya adalah 4200 Joule kilogram. Sekarang bagaimana? Maka kalian buat dulu lah diagram perubahan wujud. Yang tadi yang A ke B itu adalah padat. B ke C saat melebur. C ke D adalah saat suhunya menjadi panas. Kemudian dari D ke E ini mendidih sampai di sini menjadi uap air yang 100 derajat Celcius. Seluruhnya menjadi uap air. Berarti ada berapa proses ini? Ada 4 proses. Q1, Q2, Q3, Q4. Karena ini naik, maka di sini gunakan Q sama dengan MC delta T. Ingat C-nya CS. Sedangkan pada saat B ke C itu adalah melebur, maka gunakan karena tidak ada kenaikan suhu cukup M kali LV. Ingat massa tetap ya, karena massa bedanya masih
air masih esnya itu ya. Sehingga masanya di sini tetap 2 kg. Di sini gunakan M kali LF. C ke D, kemudian ini pun lah naik. Maka gunakan persamaan MC kali delta T. Ingat C-nya C air, karena ini sudah jadi air. Kemudian dari D ke E, saat mendidih ingin menjadi uap air, maka ini menggunakan M kali LV. Jadi berapa kalori yang dibutuhkan dari sini sampai E, dari A sampai E, maka kalian tinggal jumlahkan saja nanti Q1 ditambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Ya. Nah, ini di bawah sudah ada jalannya. Silahkan kalian pelajari ya. Ternyata hasil akhir dijumlahkannya adalah 6.104 kali 10 pangkat 3 Joule. Nah, kemudian kita lihat di sini nomor 2 ya. Ada botol termos terdapat 230 gram air kopi. Bayangkan ya. Air di termos ada kopi, suhunya 90 derajat. Nah, kemudian ke dalam botol itu, ke termos itu, ditambahkan air susu sebanyak 20 gram. Suhunya 5 derajat Celcius. Kan nanti akan terjadi keseimbangan ya. Yang ini 230, ini 10 dimasukkan. Apakah suhunya akan naik lebih besar daripada 95? Besar daripada 90? Atau lebih kecil daripada 5? Tidak mungkin. Tetapi ada di antara ini ya. Karena ini dicampurkan. Tanyakan berapakah suhu campuran tersebut. Maka jangan lupa ini buatlah diagram. Karena di sini 5 derajat, 90 derajat ada pada garis kalau di air sini. Ya, kan ini 0 sampai 100. Nah, ini berarti daerah sini. Simpan yang suhunya rendah di bawah, yang suhunya tinggi adalah 90 di atas. Nah, setelah dicampurkan terjadilah keseimbangan. Dimisalkanlah ada di sini. Inilah suhu air. Terjadi berarti yang dingin ini dia akan menerima panas, akan menyerap panas. Sedangkan yang panas ini akan melepaskan panas. Ya, maka di sini berlaku ajas baik Q serap atau Q terima sama dengan Q lepas. Apa yang menyerap menerima itu? Ya ini susu yang 20 kg, maka ini 20. Ya, C-nya, kebetulan C susu kopi sama dicoret di sini ya. Kemudian lihat delta T-nya. Menyerap asalnya 5 menjadi T akhir. Berapa delta T-nya? Maka di sini TA-5. Ya, TA-5. Kemudian yang melepaskan, masanya berapa? Oh, ini 230. Nah, 230 ya. Berapa delta T-nya dari 90 sampai air, sampai TA? Maka di sini nanti tinggal 90 dikurangi TA ya, 90 dikurangi TA. Ya. 90 dikurangi TA. Nah, nanti tinggal kalian di sini tinggal digabungkan di sini. Ini 20 kali TA, min di sini min 100. Ini 230 kali 90, 20.700. Kemudian di sini 230 kali min TA adalah min 230 TA. Didapatlah suhu akhir keseimbangan lah 83,2 derajat. Ini untuk contoh yang kedua. Kemudian satu lagi contoh yang ketiga. Kita lihat di sini ada gelas berisi air 40 derajat. Ya. 40 derajat. Ada gelas. Berarti di sini suhunya tinggi. Nah, kemudian ke dalam gelas itu dimasukkan 40 gram es yang bersuhu 0 derajat. Berarti nanti di sini gelasnya ada di sini ya. Gelasnya ada di sini. Nah. Jika kapasitas kalor gelas itu adalah 20 dan kalor lebur es itu adalah 80 gram kalori per gram, tentukanlah suhu akhir keseimbangan. Nah, Anda gambar dulu ini. Ya. Yang panas simpan di atas, kemudian di sini esnya 0 derajat, berarti Anda lihat grafik yang tadi. 0 derajat es di sini. Ya. Nah, karena dicampur, kemudian nanti akan timbul es yang ini dicampur dengan yang ini akan timbul misalkan di sinilah T akhir keseimbangannya. Mana yang menerima kalor, yang menyerap kalor? Ya ini es. Ya, mana yang melepas? Ya ini tadi air yang
masanya 200 gram, yang suhunya 40 derajat Celcius. Tinggal lihat Anda prosesnya. Ada beberapa proses dari es ingin menjadi air yang ini. Keseimbangan ini ada 2 proses. Satu, yang ini es ini harus melebur dulu, kemudian baru dari sini naik ke atas. Maka di sini 40 kali R. Karena di sini diperlukan kalor. Maka kalau kalor laten ya, MS kali LF. Ke sini naik, oh ditambah MC delta T. Berapa delta T-nya? Tinggal TA dikurangi 0 ya. TA dikurangi 0. Ini yang menyerap, ini yang menerima. Kemudian apa yang melepasnya? Yang melepas ini yang 200 gram. Yang suhunya lebih tinggi tadi. Berapa kalau yang dilepaskannya? MC delta T. Nah, berapa delta T-nya dari 40 sampai dari 40 ke TA? Maka nanti karena ini TA pasti lebih kecil dari 40, maka di sini 40 min TA. Kemudian di sini pun tadi ada wadah. Ternyata wadah pun ini diperhitungkan. Ya. Wadah pun ikut menjadi dingin nih karena ini ada es ditambahkan es. Maka tinggal masukkan oleh Anda plus C karena di sini ada wadahnya. C kali delta T. Ya, tadi persamaannya C kali delta T-nya sama dengan yang ini. Nah, sudah begitu Anda tinggal dimasukkan. Dihitung ya, dihitung dengan jeli, nanti akan didapatkanlah suhu akhir campuran itu 21,54 derajat Celcius. Ya. Semoga kalian bisa dan harus konsentrasi ya. Lanjutkan kalian silakan mengerjakan UKBM. Terima kasih telah menyimak. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.